Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, di mana pondok pesantren tidak hanya sebagai wadah pengkajian ilmu agama Islam, melainkan juga sebagai wadah pemberdaya umat. Hal ini dikarenakan kemajuan pondok pesantren dari masa ke masa. Modernisasi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan umat manusia, termasuk pesantren. Modernisasi yang terjadi dan terlaksana di dunia pesantren memiliki karakteristik tersendiri. Seperti Pondok Pesantren Al-Amanah yang menerapkan para santri agar berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, serta menanamkan ilmu pendidikan agama Islam dalam diri pribadi. Pesantren tidak hanya memanggul fungsi dakwah dan fungsi pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga dengan mengembangkan fungsi pendidikan. Baik itu pendidikan ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan pada umumnya. Selama ilmu tersebut digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bermanfaat untuk manusia dan juga alam sekitarnya. Dari Pondok Modern Al-Amanah, inilah Jejak Islam. Berbagai kegiatan keagamaan dilakukan di sini. Para santri pun giat melaksanakan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu di pondok pesantren. Mereka berpegang teguh pada prinsip menuntut ilmu agama. Dalam hal ini, para santri tidak hanya diajarkan berilmu, namun beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok Modern Al-Amanah berdiri tahun 9 November tahun 2000 yang didirikan oleh Kiai Al-Haj Muhammad Syahruddin Saleh MA. Dalam sejarah perkembangan pondok ini sejak didirikan, karena berawal dari akhir tahun 1999 terjadinya pengungsian dari Ambon maupun dari timur-timur, sehingga saat itu terjadi konflik di kedua daerah ini, sehingga banyak perantau-perantau yang kembali ke Buton. Salah satunya kamilah ketika itu. Dan memang Kiai Haji Muhammad Syahruddin Saleh MA sebelumnya sudah memimpin pondok, yaitu Syekh Abdul Wahid yang berada di Batara Guru di tengah-tengah kota Bau-Bau ini. Karena ada permintaan wali santri yang berada di pondok pesantren Syekh Abdul Wahid ketika itu mengusulkan untuk mendirikan suatu pondok yang khusus untuk perempuan, sehingga itulah kami sahuti di bulan 10 akhir tahun 1999 itu terjadilah pencarian lokasi, dan inilah lokasi yang ditentukan untuk pendirian Pondok Modern Al-Amanah. Beginilah suasana belajar yang dilakukan di pondok pesantren ini. Para santri fokus menerima pembelajaran dengan antusias sekaligus mengikuti kegiatan rutinitasnya. Bukan hanya pelajaran agama Islam, namun para santri juga belajar materi pelajaran pada umumnya yang diajarkan kepada siswa-siswi sekolah lainnya. Pondok Modern Al-Amanah ini menggunakan sistem Kuliatul Muallimin dan Muallimat Al-Islamiyah yang
atau disingkat dengan KMI. KMI ini dalam Pondok Pesantren Al-Amanah bertanggung jawab terhadap akademik santri dan santriwati dan menggunakan jenjang sekolah menengah. Yang sekolah di sini adalah yang tamatan SD dan maupun tamatan SMP atau sekolah menengah pertama. Adapun tamatan SD, dia dapat menempuh pendidikannya selama 6 tahun. Adapun yang tamatan SMP atau sekolah menengah pertama dapat menempuh pendidikannya selama kurang lebih 4 tahun di dalam pondok ini. Kurikulum yang kami gunakan adalah perpaduan antara kurikulum pondok pesantren, kemudian kurikulum pendidikan nasional. Santri di Pondok Modern Al-Amanah ini tidak cukup berbekal agama saja, tetapi santri harus dicetak menjadi santri yang terampil dan kreatif yang memiliki etos kerja seperti yang dilakukan para santri ini. Menciptakan kreativitas di atas kertas atau kanvas yang dikenal dengan sebutan seni kaligrafi. Keterampilan ini membutuhkan skill dan imajinasi tersendiri dan tidak semua santri dapat melakukannya. Bisa dilihat hasil-hasil yang mereka buat, kerajinan seni ini juga sering mendapatkan apresiasi. Terbukti dari berbagai kaligrafi yang terpampang di dinding-dinding gedung, semuanya merupakan hasil karya para santri Pondok Pesantren Al-Amanah. Dan tak menutup kemungkinan, kelak generasi inilah yang akan menciptakan kreativitas yang menghiasi dinding-dinding, utamanya dinding rumah ibadah kita. Selain itu, perkembangan bakat di pesantren ini adalah seni hadroh. Hadroh adalah kesenian rebana yang mengakar pada kebudayaan Islam yang sering disebut sebagai kegiatan syiar lewat syair. Di Indonesia, hadroh ini identik sebagai kesenian milik lingkungan pesantren. Islam adalah agama yang menitikberatkan pada pentingnya pola hidup seimbang. Pemenuhan kesehatan tidak hanya ditumpukan pada kesehatan rohani, tetapi juga jasmani. Di antara cara menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh adalah dengan berolahraga, khususnya bela diri. Bagi santri yang memiliki bakat di bidang bela diri, pesantren ini pun menyiapkan berbagai fasilitasnya. Lihat saja, antusias mereka dalam menekuninya, bukan hanya dengan kosong, tetapi mulai dari penggunaan double stick, kipas, hingga tongkat dapat mereka kuasai.
Di samping itu, dengan ilmu bela diri, para santri dapat menjaga diri serta menjaga kesehatan sehingga dapat terjaga dari penyakit agar menjadi mukmin yang tak hanya kuat iman, namun juga fisik yang merupakan anjuran dalam agama Islam. Selain itu, pengembangan diri melalui kepramukaan juga ada di pesantren ini. Karena sebagian nilai-nilai kepramukaan seperti adab, tata krama, tolong-menolong, tak bisa terpisahkan dari nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan di diri para santri. Wah, tempatnya luas ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, Ibu, Pondok Modern Al-Amanah ini kan merupakan pondok favorit begitu di Kota Bau-Bau kan? Insya Allah. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi persyaratan utamanya untuk masuk di pondok ini, khususnya para santri begitu? Oh iya. Ketika santriwati ingin mondok di sini, Iya. Mereka harus menyiapkan beberapa persyaratan. Di antaranya mereka harus bisa membaca Al-Quran. Oke. Kemudian setelah itu ada persyaratan yang lainnya, yaitu mereka harus menyiapkan ijazah SD maupun ijazah SMP. Oke. Ya. Setelah itu mereka harus menyelesaikan beberapa administrasi. Kemudian karena kita ini lagi masa pandemi COVID, Betul. mereka juga diwajibkan untuk mempersiapkan rapid test sebelum masuk ke sini. Oh, jadi direpit dulu begitu Iya, ya? supaya Ini kayaknya keamanan. persyaratan baru ya? Iya, Selama untuk pandemi COVID. tahun ini. Betul. Nah, Oke. dan selama di dalam kampus mereka diwajibkan memenuhi aturan 3M. Oh, 3M. Apa Ya, itu Bu? memakai masker. Kemudian yang kedua mencuci tangan. Oke. Kemudian yang terakhir menjaga jarak. Oke, baik. Berarti memang protokol kesehatannya di sini sudah dijamin begitu ya? Insya Allah. Oke, baik. Nah, Bu, menjadi favorit, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Pondok Modern Al-Amanah ini menjadi favorit di Kota Bau-Bau? Ya, memang awalnya kita berawal dari pesantren yang kecil. Oke. Ya, karena memang masyarakat belum mengenal pesantren ini. Iya. Namun beriring waktu dan akhirnya mereka memang senang dengan pesantren ini. Iya. Bahkan setiap tahunnya itu kami sampai harus membatasi penerimaan. Oh, sampai dibatasi begitu ya, Bu? Iya, Karena karena memang beludak keterbatasan begitu ya? gedung yang kami siapkan. Iya. Karena pertama yaitu disiplin di pesantren ini. Iya. Jadi Oh, anak-anak diajari untuk berdisiplin dari bangun tidurnya sampai kemudian tidur lagi. Wah, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berarti memang banyak kegiatan yang dilakukan di Ya, sini. semuanya ada kegiatan-kegiatan yang sudah mereka harus lakukan setiap hari, diatur dengan ditandai dengan bunyi bel. Ya. Oke, seperti apa kegiatannya, Bu? Ketika bangun awalnya mereka diwajibkan untuk sholat tahajud. Oke. Membuka awal kita bangun dengan tahajud dan harapan bahwa hidup kita ini penuh keberkahan dari Allah. Amin, betul. Kemudian setelah itu mereka mengaji sambil menunggu waktu datangnya sholat subuh. Iya. Setelah selesai sholat subuh, kemudian di situ ada pembagian kosakata. Oke. Mufrodat menggunakan bahasa Arab dan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu mereka akan bersih-bersih kamar. Ya. Kemudian setelah pembersihan kamar, kemudian mereka akan sarapan pagi di jam 6. Setelah itu mandi dan jam 7 kurang 15 menit mereka sudah harus bersiap untuk masuk kelas. Oke. Ya, setelah itu ketika masuk kelas itu pembelajaran dari jam 7 kurang 15 itu kita awali dengan membaca Al-Quran dulu setengah jam, selesai pembelajaran sampai jam 12. Kemudian mereka sholat
zuhur. Setelah sholat zuhur mereka makan siang, kemudian persiapan kembali untuk masuk kursus pelajaran siang pada jam 1:30. Jam 1:30 sampai jam 2:30 mereka keluar dari kelas. Kemudian setelah selesai itu mereka sholat asar. Setelah selesai sholat asar kita menyiapkan beberapa kegiatan ekstra. Di antaranya yang tadi itu ada yang mau ikut kursus kepramukaan, ada yang keputrian, menjahit, merangkai bunga, ada yang kursus kesenian seperti hadro. Kemudian ada yang kursus kaligrafi, ada juga di sini yang mau ikut kursus drum band, latihan itu semua ketika sore hari. Ya, setelah itu persiapan masuk sholat maghrib, mandi dan masuk sholat maghrib. Setelah itu, ketika anak selesai sholat maghrib, di situ ada namanya persidangan bahasa. Jadi santriwati yang menggunakan bahasa Indonesia di pagi harinya itu, mereka di situ disidang, diperbaiki bahasanya. Harus pakai bahasa Arab begitu? Ya, 2 minggu menggunakan bahasa Arab dan 2 minggu kemudian menggunakan bahasa Inggris selang-seling. Wow, luar biasa. Berarti memang disiplin waktunya dan juga baik itu pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum kita bisa dapatkan di Pondok Modern Al-Amanah ini ya. Insya Allah kita harapkan dunia dan akhirat. Amin. Bu, kayaknya kita lanjut lagi untuk melihat seputaran pondok ini ya, Bu ya. Boleh ya? Tadi mungkin kita belum selesai melanjutkan. Ya, setelah selesai sholat maghrib, tadi ada mahkamah bahasa, kemudian makan malam, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya, anak-anak mengulangi kembali pembelajaran yang sudah ada dibimbing oleh ustazah-ustazahnya. Wow. 9:30 mereka istirahat, kemudian persiapan untuk berlayar ke Pulau Kapuk atau tidur. Jadi istirahat ya, wow luar biasa ya. Kegiatan dari subuh sampai dengan malamnya dan memang Pondok Modern Al-Amanah ini mengajarkan bahwa tentang disiplin waktu, dengan etika ataupun attitude yang baik begitu dan tetap dengan protokol kesehatan ya. Baik Bu, kita lanjut ke sana boleh? Iya, boleh. Oke. Kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang lazimnya dilakukan oleh para santri, yakni menyetor hafalan Al-Quran. Masing-masing para santri ditugaskan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, lalu menyetorkan hafalan tersebut kepada para pengajar. Menjadi penghafal Al-Quran adalah impian bagi setiap umat muslim. Karena dengan menghafal Al-Quran, begitu banyak pahala yang diperoleh, yang sekaligus merupakan bekal kita selama hidup di dunia dan akhirat kelak. Karena dengan menghafal Al-Quran, begitu banyak pahala yang diperoleh, yang sekaligus merupakan bekal kita selama hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kini kumandang azan memanggil. Segala aktivitas harus dihentikan.
Terlihat begitu antusias para santri bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sholat adalah salah satu perintah Allah, dan keutamaan dari sholat adalah berjamaah. Bagi laki-laki, perintah sholat berjamaah adalah wajib, sedangkan bagi wanita adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seorang laki-laki dalam berjamaah melebihi sholatnya sendirian sebanyak 27 derajat. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri pun melakukan kegiatan rutinitas yaitu berpidato atau seni berbicara dengan menggunakan bahasa Arab atau Inggris. Kegiatan ini rutin dilakukan dan tentunya masing-masing santri mendapatkan kesempatan yang sama setiap harinya. Dengan ini, mereka dilatih secara dini mengenai kepercayaan diri tampil di depan umum, sekaligus melatih kelancaran mereka dalam berbahasa Arab dan Inggris. If we just seek the knowledge and science without religion, our life will have no meaning at all. We only have a vacant heart. We are just blind people, though we have eyes, so that we cannot see what in front of us and what around us. Percakapan para santri dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris diwajibkan di sini. Because we can to muhadoro, we can to drum band, we can to play in something. Then when we play, we can to know where's ours wrong and where's ours correct. Then if we study about public speaking. أيوة ماذا درس اليوم؟ درس اللغة العربية وأنت؟ درس المطالعة وأنت يا أختي؟ أنك أيوة. Kegiatan keislaman modern benar-benar menuntut para santri untuk mampu menguasai berbagai bahasa demi menatap masa depan yang modern agar pondok pesantren tetap memiliki kekuatan bersaing di era tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian jejak Islam di Pondok Modern Al-Amanah. Dan terus saksikan jejak Islam hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.